karena memang pada saat itu lagi zaman-zamannya grill itu dibikin gede-gede. Jadi dia mau nggak mau juga digedein. Namun ya ini adalah masalah selera ya. Tapi penjualannya tetap tinggi juga. Jadi ya artinya masih bisa diterima desainnya oleh masyarakat Indonesia. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube MR. Kali ini kita akan mereview Toyota Kijang Innova tipe V Diesel Matic tahun 2014. Diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 2004, Toyota Kijang Innova ini mencatat sejarah baru dari Toyota Kijang pada saat itu karena ada embel Innova di belakangnya. Jadi Toyota Kijang Innova ini pertama kali diluncurkan sebagai pengganti penerus dari Kijang Kapsul atau Kijang LGX yang biasa kita kenal zaman dulu. Namun karena harus ada pergantian, jadi pada saat itu Toyota mengeluarkan yang namanya Toyota Kijang dengan embel-embel Innova di belakang kata Kijang. Nah, kata Innova ini disematkan di Kijang karena Kijang ini sudah lebih berevolusi. Jadi dia slogannya adalah Beautiful Revolution. Dia sudah lebih berevolusi dibandingkan dengan Kijang Kapsul yang sebelumnya. Dia sudah lebih memiliki teknologi-teknologi yang lebih modern dibandingkan dengan Kijang sebelumnya. Makanya namanya jadi Toyota Kijang Innova. Ada embel-embel Innova di belakang kata Kijang. Nah, untuk mesin yang dikeluarkan juga sebenarnya agak mirip sama pilihan mesin yang dulu ada di Kijang, yaitu ada bensin dan ada yang diesel. Untuk yang generasi pertama ini ada 2000 bensin dan 2500 diesel. Yang ini adalah 2500 cc diesel. Namun, sebetulnya ada satu varian, yaitu 2700 cc bensin yang sempat muncul, sempat dijual di Indonesia. Sayangnya nggak terlalu lama, kemudian udah dihentikan, jadi udah nggak datang lagi. Sampai sekarang, Innova Reborn, Innova generasi kedua juga tidak membawa mesin 2700 cc-nya untuk dijual ke Indonesia. Kita lihat sedikit tentang mesinnya Innova generasi pertama ini. Ya, di sini bukanya, ini kap mesinnya agak berat, tapi ya oke lah. Ini adalah mesinnya Toyota Innova, dan ini adalah mesin yang legend karena dia menggunakan diesel D4D dengan kubikasi 2494 cc yang bisa memberikan tenaga 102 PS dan torsinya 20,4 kgm pada 1400 rpm. Tenaga ini diproduksi dari mesin berkode 2KD FTV berkonfigurasi 4 silinder segaris DOHC Common Rail diesel D4D. Kita bisa lihat di sini mesinnya ada sedikit cover mesin ya, tapi sedikit sekali ini ya. D4D ini cover mesinnya, akinya di sebelah sini, dan ini akinya harus aki yang besar karena ini adalah mesin diesel. Jadi dia harus ngangkat, bisa ngangkat karena starternya cukup besar juga. Kalau kita lihat di sini mesinnya cukup kompleks ya. Jadi ini bisa dibilang ini penuh ya, hampir penuh banget ini, nyaris tidak ada space kosong. Dan kemudian kalau kita lihat di sininya, dia sudah ada peredam. Jadi Toyota sudah kasih peredam panasnya. Namun kalau ini catnya udah sewarna body belum nih ya? Ini catnya juga, karena ini mobilnya sama sih warnanya ya. Jadi ini catnya juga sudah sewarna body. Kita simpulkan begitu aja lah. Catnya sudah sewarna body. Untuk Toyota Kijang Innova ini dia memiliki spesifikasi panjang 4555 mm, lebarnya 1770 mm, tingginya 1750 mm, dan wheelbase-nya 2750 mm. Jadi ini adalah mobil yang besar, karena ini ukurannya cukup besar ya. Besar dan di dalamnya pun lega.
Kita bahas bagian depannya dulu. Di bagian depannya ini kita bisa lihat, ini grillnya gede banget. Grillnya ini gede sekali ya. Jadi ini adalah facelift. Ini adalah facelift ketiga di tahun 2013. Jadi pertama mukanya masih yang agak smile gitu, mukanya smile dan headlampnya beda. Kemudian yang facelift pertama itu, facelift pertama dia lampunya masih sama, grillnya ada sedikit perubahan desain, sama di belakangnya juga ada perubahan. Facelift yang kedua itu sebenarnya agak mirip, headlampnya mirip, tapi dia grillnya cuma sampai sini aja. Dan itu adalah Innova yang menurut kami paling ganteng, yang facelift kedua. Nah, yang facelift ketiga ini, karena memang pada saat itu lagi zaman-zamannya grill itu dibikin gede-gede, jadi dia mau nggak mau juga digedein. Namun ya ini adalah masalah selera ya, masalah selera, tapi penjualannya tetap tinggi juga. Jadi ya artinya masih bisa diterima desainnya oleh masyarakat Indonesia. Untuk desain grillnya ini gede sekali ya. Di sini ada 3 buah garis horizontal. 3 buah garis horizontal ini tegas sekali, walaupun nggak lurus-lurus banget, tapi dia horizontal, kelihatan tegas. Di sini didominasi oleh chrome karena pada saat itu mungkin risetnya membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu suka yang chrome-chrome, jadi banyak chrome-chromean di sini. Di setiap garisnya pun ada mengandung chrome, ya, chrome. Di sini chrome. Di bawahnya ini ada sedikit desainnya kayak trapesium gitu. Kemudian di sini lampunya sebenarnya masih standar karena ini mirip dengan Innova facelift kedua, ya, lampunya sama dengan Innova facelift kedua. Yang beda dari facelift kedua, facelift ketiga adalah di grillnya yang paling kelihatan. Kalau lampu sama, fog lampnya pun berbeda desain. Di sini fog lampnya ada krom-kroman seperti huruf C ya. Dan ini adalah kelemahan Innova menurut kami, karena kami pernah pakai Innova ini. Jadi dia, padahal ini sebenarnya mobil nggak pendek-pendek banget, tapi dia suka mentok. Jadi bagian bumpernya ini mungkin karena mobil MPV, ini agak ke bawah, jadi dia suka mentok, alhasil suka bikin lecet. Jadi kalau kena batu atau kena apa, polisi tidur yang tinggi, jadi ini suka mentok di bagian bawahnya. Padahal mobil ini adalah mobil yang menggunakan basis leather frame. Basis leather frame ini diambil dari Toyota Hilux dan berbagi basis juga dengan Toyota Fortuner. Toyota Fortuner dan Toyota Hilux sebagaimana kita ketahui adalah mobil SUV dan mobil double cabin yang menggunakan platform leather frame. Kemudian kalau untuk Innovanya mengambil basis leather frame yang sama, namun dikemas dalam bentuk MPV atau multi-purpose vehicle. Itu untuk bagian depannya. Sekarang kita bahas bagian sampingnya. Berlanjut ke bagian samping Innova. Di sini kita bisa lihat ini adalah sebuah Toyota Innova yang menurut kami legend. Kenapa legend? Karena bentuknya ini masih ada kemiripan dengan Innova Reborn. Innova Reborn yang keluar di tahun 2015. Jadi dia bentuknya especially sampai sini ya. Karena sampai di sini Reborn itu sudah tajam ke arah sana. Yang sebenarnya pada awalnya kami masih harus mencerna desainnya ya. Karena desainnya agak ekstrim gitu ya, kayak set gitu. Tapi kalau ini tuh oke banget. Dan ini mobil ini ketika pertama kali keluar ini oke, karena dia sudah menggunakan handle yang bukan model cungkil lagi seperti di Kijang-Kijang sebelumnya, tapi dia sudah menggunakan yang model tarik seperti ini. Ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa pada saat itu. Kemudian untuk bentuk bodinya sebenarnya kalau dibilang, kalau kita ingat sebelumnya adalah Kijang kapsul. Kijang kapsul itu kan membulat ya. Nah ini juga Kijang Innova ini juga ketika di awal kemunculan ini juga membulat sebenarnya bentuknya. Nggak najem-najem seperti yang sekarang. Karena dia membulat seperti ini dan dia nggak banyak lekukan-lekukan garis-garis yang mengganggu. Ya, jadi kalau dulu di Toyota Kijang kapsul itu ada garis panjang horizontal, di Innova ini udah nggak ada. Dan sekarang di Innova Reborn itu juga nggak ada sih, tapi dia pintunya kelihatan lebih tebal. Kalau di sini nggak juga, biasa-biasa aja. Nah di sini kita bisa lihat nggak terlalu banyak garis-garis yang tajam-tajam, namun Toyota tetap kasih belokan gitu. Set. Kemudian di tengah sini hilang,
di tengah hilang, muncul lagi di belakang. Set, seperti itu. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Mungkin kalau di kamera juga nggak terlalu jelas ya. Di sini kayak ada. Ini bukan penyok, tapi emang dari sananya emang begitu. Jadi ini adalah goresan-goresan yang dikasih dari Toyota. Tapi nggak begitu ekstrim. Karena ini bentuknya cenderung konservatif. Dan ini desain bisa diterima oleh banyak orang. Kita lihat sektor kaki-kakinya. Kalau untuk kaki-kaki dia menggunakan ban Bridgestone sebagai standarnya. Ban Bridgestone dengan profil 205 65 ring 15. Dengan ban Bridgestone ini, namun kalau menurut kami Innova generasi pertama ini, dia jarak fendernya entah kenapa sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali ketimbang ukuran bannya. Jadi mobil ini kelihatan agak cungkring kalau kelihatan dari samping, karena bannya ini masih banyak space kosong di sini. Ini ada yang nggak nyampe sejengkal sih, tapi ya lumayan ini space kosongnya. Ini yang menurut kami menjadi kelemahan di Innova generasi pertama. Namun di Innova Reborn hal ini sudah diperbaiki, jadi nggak separah inilah. Mungkin ringnya bisa ditambah, bannya bisa digedein, mungkin kira-kira begitulah. Kemudian untuk bagian spion, dia spion standar ya, spionnya belum chrome, spionnya nggak ada chrome. Tapi seingat kami kalau untuk yang tipe G itu sudah ada chrome, mungkin ya itu dari salesnya. Kemudian dia ada yang unik dari Innova dan masih ada sampai sekarang adalah karena kacanya yang bentuknya melandai, jadi dia punya kaca samping. Kaca samping di sini tujuannya adalah supaya dari sisi pandangan pengemudi itu bisa melihat objek-objek yang mungkin ada di sini, dan itu kalau nggak ada ini jadi akan susah kelihatannya. Ini adalah keunikan yang ada di Innova. Dan untuk yang tipe V ini, selain dia mendapatkan side body molding, dia juga mendapatkan side skirt. Side skirt ini unik sekali ya, karena tadi kita sampai nggak sadar kalau ternyata dia punya side skirt. Dia punya side skirt yang bentuknya elegan. Menurut kami ini bentuknya elegan, nggak yang ke arah sporty. Mungkin kalau yang ke arah sporty itu kalau beli Innova yang luxury, tipe luxury itu yang bentuknya agak sporty ya. Kalau ini bentuknya elegan, malah karena ini warnanya sama juga ya, side skirtnya warnanya sama, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi oke lah, seenggaknya ada detail-detail yang diperhatikan di sini. Itu aja untuk bagian samping. Kita ke bagian belakang. Berlanjut ke bagian belakang, Toyota Kijang Innova generasi pertama. Sebenarnya bagian belakang ini adalah bagian yang mungkin sudah membuat orang bosen ya, karena mobil ini banyak sekali ada di jalanan sejak Innova pertama kali keluar tahun 2004 sampai ini terakhir diproduksi yang generasi pertama ini di tahun 2015, karena 2016 sudah ada Innova Reborn. Dan sampai sekarang pun sebenarnya mobil ini masih banyak di jalanan, jadi kita masih sering lihat bagian belakang mobil ini. Jadi kalau ngeliat bagian belakang mobil ini pasti udah tahu lah kalau ini adalah Toyota Innova. Tapi kita lihat aja di sini. Di sini ada emblem Toyota, nggak mengalami perubahan ya. Kijang Innova logonya tetap di sini, dan di sini adalah tipenya, kebetulan ini adalah 2500V, artinya mobil ini adalah diesel. Untuk yang facelift terakhir yang dialami oleh Innova ini adalah, kalau lampunya ini masih mengikuti facelift yang kedua ya. Jadi merah, putih di sini, dan ini merah lagi, dan ini adalah bentuk lampu belakang yang paling keren menurut kami dari yang pernah dikeluarkan oleh Toyota Innova. Nah, yang beda adalah di sini ada garis horizontal panjang. Jadi ini mungkin mau menegaskan bahwa mobil ini tegas gitu ya, lebih kelihatan elegan sih. Ada garis panjang, kombinasi antara reflektor warna merah dan chrome. Nah, untuk yang tipe V ini chrome-nya full seperti ini. Sedangkan untuk yang tipe G itu, yang pernah kami lihat itu chrome-nya nggak full ya. Jadi chrome-nya cuma sebagian-sebagian aja, atau bahkan ada yang nggak pakai chrome sama sekali. Tapi kalau kami pribadi sih lebih suka yang tanpa chrome sama sekali, biar sewarna body aja. Jadi kelihatan lebih polosan aja, lebih enak dilihat gitu. Kemudian dia juga ada sensor parkir ya. Di sini ada sensor parkir mundur maksudnya ya, sensor mundur. Di sini ada sensor mundur 2 buah. Dan di sini ada sensor tambahan ya. Ada 2 buah di belakang dan 2 buah di depan. Ini untuk nandain kalau misalnya ada yang objek
atau ada kendaraan atau ada objek di sekelilingnya yang mendekat gitu, jadi dia akan bunyi-bunyi gitu, bip-bip gitu. Dia juga ada roof spoiler yang sudah dilengkapi dengan lampu rem. Jadi ini kalau lampu remnya nyala, di sini juga ikutan nyala. Dan ada juga wiper belakang ya. Ini sebenarnya dari tipe G pun sudah ada wiper belakang. Ini ada wiper belakang, jadi lumayan lah. Oke, mumpung kita udah di bagian belakang, kita lihat sekalian bagasinya Innova. Ini adalah bagasinya Innova. Kita bisa lihat di sini dengan posisi bangku belakang terbuka. Semua bangku terbuka, bagasinya masih ada segini. Ini lumayan gede. Bagasinya ini gede. Apalagi kalau dibuka. Tapi kalau nggak dibuka pun ini masih buat nampung galon, sekitar 3 buah galon masih bisa dimuat di bagasi belakangnya Innova. Ini untuk melipat bagasinya, memang bagasinya bangkunya ini tidak rata lantai, namun dia bisa luas karena ini bisa ditarik. Ditarik kemudian kita simpen ke atas ini. Ya, ini pekerjaan yang masih bisa dilakukan oleh seorang wanita pun rasanya masih bisa melakukannya karena ini cukup simple ya. Naruh bangku belakangnya ke atas sini. Ini masih oke. Dan ini di Innova Reborn pun pelipatan kursi belakangnya pun masih sama persis seperti ini. Jadi karena mungkin Innova ini adalah Innova yang sukses. Jadi di Innova Reborn pun masih dipertahankan untuk pelipatan kursi belakang yang seperti ini. Itu untuk bagian belakang. Kita ke part kedua. Berhubung sudah terlalu panjang, kami lanjutkan videonya di part kedua. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ke semua orang. Sampai jumpa di part kedua.